Sosok tinggi besar dan hitam sudah menunggu kita di Paris. Ya bisa dibilang tim Gini itu adalah miniaturnya Prancis. Kekuatan mereka di fisik, kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu akan bisa meladeni permainan Gini kalau, nah ini itu bukan soal taktik, bukan soal fisik, bukan soal teknik dan sebagainya ya. Tapi melainkan pertandingan ini adalah pertandingan bahwa perubahan itu bernama Sintayong. Kesempatan terakhir menuju Olimpiade Paris nanti. Ya pokoknya di depan gawang peluang tuh dia bawa sendiri, gocak gocek pengen ngegolin, padahal tas story-nya itu ya dengan kalimat negara lucu haha, ya tendensi kita ke arah mana memandang kalimat tersebut. Apalah itu AFF yang skalanya Asia Tenggara, kita ini udah level Asia, begitu menurut filsuf Belanda. Ini adalah permainan timnas Indonesia yang paling terindah, termegah, tercantik sepanjang umur hidup saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kali ini kita bakalan ngebahas timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Guinea atau biasa disebut itu Gini ya. Gini oh Gini. Sosok tinggi besar dan hitam sudah menunggu kita di Paris. Ya, timnas Gini. Sayangnya kita agak sedikit dirugikan ya dengan fanatisme pendukung atau supporter Indonesia yang begitu fanatik. Dimana-mana pun pasti supporter kita ada. Di laga yang sangat menentukan untuk kita lolos ke Olimpiade Paris nanti, FIFA telah mengumumkan secara resmi bahwa pertandingan akan digelar tanpa penonton, namun tetap disiarkan di broadcasternya, yaitu di RCTI ya. Laga malam nanti Indonesia versus Gini, di mana pemain Gini ini kan banyak yang abroad ke luar negeri ya, bermain kebanyakan di liga-liga Eropa. Ya bisa dibilang tim Gini itu adalah miniaturnya Prancis kalau bisa dibilang. Banyak juga kan pemain Gini itu yang abroad di liga-liga Prancis gitu kan, di Ligue 1. Yang kita tahu nih tipikal permainan klub-klub Afrika itu kan mengandalkan fisik ya. Mungkin secara tim atau permainannya itu yang gak cantik-cantik banget atau strateginya itu nggak terlalu megah lah ya. Nah, salah satu kekuatan mereka di fisik, kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu akan bisa meladeni permainan Gini kalau kita bisa menampilkan permainan yang atraktif juga cantik. Kayak waktu itu kita lawan Australia atau Yordania lah. Kurang lebih kayak gitu, maka kita bisa meredam permainan fisik yang bakal dikeluarkan oleh tim Gini nanti. Namun, kebalikannya kalau kita nggak bisa menampilkan permainan atraktif dengan skema strategi yang matang oleh Sintayong, kemungkinan tim Gini bakalan mendominasi permainan kita. Ya mungkin secara permainan kolektif maupun strateginya Gini ini kayaknya nggak menakutkan banget ya. Kecuali mengandalkan fisik mereka yang tinggi besar gitu kan, dan yang siap duel atau fight di lini-lini mereka sebagai unit juga sebagai tim. Kalau fisik udah pasti mereka unggul, cuman kita memiliki gaya permainan yang selama ini udah dibangun Sintayong itu kan udah sangat cantik banget ya. Kalau saya kutip dari omongannya filsuf Belanda, nah ini tuh bukan soal taktik, bukan soal fisik, bukan soal teknik dan sebagainya ya. Tapi melainkan pertandingan ini adalah pertandingan yang mengutamakan mental. Kita tahu Indonesia itu sejak laga semifinal itu kan udah satu kali kesempatan demi mendapatkan tiket lolos langsung ke Olimpiade. Maka dengan hasil kekalahan melawan Uzbekistan, tentu saja peluang pertama kita itu sudah hilang ya. Lantas ada kesempatan kedua, yaitu di perebutan peringkat ketiga dan peringkat keempat melawan Irak. Juga lagi-lagi kita kalah. Dan yang menjadi terpenting adalah versus tim nasional Gini ini ya, dimana ini merupakan partai terakhir, kesempatan terakhir menuju Olimpiade Paris nanti. Harapannya pasti seluruh bangsa Indonesia menginginkan timnas kita meraih hasil yang maksimal, meraih kemenangan yang manis untuk berlaga di Paris, Prancis nanti ya di ajang Olimpiade. Cuman dalam video ini saya mau menyampaikan bahwa ya harapan kita tuh memang boleh tinggi untuk mengharapkan Indonesia lolos ke Olimpiade. Cuman kalau untuk secara logis atau realistis ya, pertandingan nanti apapun hasilnya, baiknya kita legowo lah. Hasil yang udah didapat sepanjang pagelaran turnamen Piala Asia juga kan sudah memenuhi target. Bahkan lebih ya, bahkan lebih memenuhi dari target. Juga kepastian Sintayong, walaupun secara resmi beliau belum mengumumkan ya perpanjangan kontraknya secara resmi, tapi hasil sejauh ini ya masa iya nggak diperpanjang kontraknya, kan kebangetan kalau begitu. Jangan sampai apa yang sudah dibangun Sintayong sejauh ini, yang fondasinya permainan kita sudah tampak sangat terlihat ya, menurut saya kan dari kelompok umur, timnas senior juga itu pola atau pattern pakemnya itu kan sudah paten melekat di gaya permainan timnas ini. Lagi-lagi saya balik benar menyoroti tentang mental. Mental kita ini akan sangat-sangat teruji di laga versus Gini ini.
dimana kekalahan-kekalahan sebelumnya itu banyak menguras energi dan mental itu ya. Yang disayangkan kan kemarin-kemarin juga banyak hujatan ya yang mengalir deras ke akun Marcelino Ferdinand, yang dimana ketika melawan Irak itu kebanyakan netizen itu berpendapat bahwa dia bermain terlalu egois ataupun ingin show off, menunjukkan skillnya ya. Jadi dia main tuh egois gitu kan, bisa dibilang dinilai egois sampai ya pokoknya di depan gawang peluang tuh dia bawa sendiri, gocak gocek pengen ngegolin padahal temannya banyak gitu kan. Sampai di akhir pertandingan itu kan Erick Thohir masuk tuh ke dressing room memberikan kata-kata motivasi gitu kan, sampai ada sedikit kalimat sindiran, kita ini bermain bukan hanya 1-2 orang tapi secara tim ya. Itu secara nggak langsung kan menyindir beberapa pemain yang tampil individual ya, tapi lupakan hal itu. Kita bakalan menatap laga teramat penting dan mudah-mudahan Barcelona pun nggak terganggu dengan adanya hal-hal tersebut ya. Ya kritikan boleh, evaluasi boleh, cuman kalau udah menyerang secara pribadi, personal dengan kata-kata yang nggak layak lah untuk dilontarkan ya baiknya jangan. Itu kan juga untuk menjaga mentalitas pemain itu ya. Walaupun ya disayangkan dari respon Marcelino dengan dia unggahan Insta story-nya itu ya dengan kalimat negara lucu haha ya. Kalau dari sisi emosi kita selaku netizen ya, kenapa dia harus begitu, kan disayangkan. Harusnya nggak pantas pemain timnas bahkan sekelas Messi pun nggak pernah tuh mentertawakan negaranya sendiri ya. Itu kan dari sisi emosional kita nih menangkap kalimat yang diketik oleh Marcelino Ferdinand itu. Cuman kalau dilihat dari sisi manusiawinya ya dia tuh ya memang manusia biasa gitu kan, dimana mendapatkan tekanan begitu derasnya dia pun sama kayak kita gitu kan, melampiaskan sedikit kekecewaannya terhadap banyak lontaran hujatan atau bulian yang bisa dibilang udah masuk kategorinya bulian ya. Begitulah, masih dalam tahap manusiawi ya. Kita kan bisa memandang hal ini dari berbagai sisi ya, tergantung kita memandangnya ke arah mana, tendensi kita ke arah mana memandang kalimat tersebut ya. Lupakanlah hal itu, baiknya kita satu energi, satu tujuan untuk mendukung timnas. Mudah-mudahan frekuensi kita, sebangsa kita, setanah air kita ini bisa sampai frekuensinya itu mengalir deras, dukungan kita itu ke stadion di Paris nanti ya, yang digelar pertandingannya tanpa penonton, dilakukan tertutup demi keamanan. Cuman sudah pasti itu ditayangkan oleh broadcaster resminya yaitu RCTI ya. Cuman balik lagi, harapan kita boleh setinggi-tingginya, cuman menurut saya sih kita nikmatin aja prosesnya. Betapapun hasilnya itu nanti manis ataupun pahit, baiknya kita secara warga negara Indonesia mengapresiasi perjuangan berat yang sudah dilalui oleh timnas Garuda ini. Masa depan pemain-pemain ini masih panjang ya. Saya percaya 2 atau 3 tahun lagi ini kita bakalan menjadi timnas yang sangat mengerikan di bawah asuhan Sintayong ya. Saya percaya banget itu. Ya apalah itu AFF yang skalanya Asia Tenggara, kita ini udah level Asia. Begitu menurut filsuf Belanda, Ko Justin. Maka ya kita nikmatin aja prosesnya, ikuti perkembangannya. Betapapun nanti kalau kita melihat hasilnya itu sangat megah, sangat menawan, permainan timnas di masa yang akan datang dan menuai hasil-hasil positif maksimal, dapat menyabat gelar-gelar di berbagai kejuaraan, justru nanti disitulah letak kebanggaan kita yang sudah sedari awal di bawah asuhannya Sintayong kita mengikuti proses jatuh bangunnya, kebangkitannya, sampai nanti akhirnya menancapkan cakar kokohnya sang Garuda Muda sampai di level seniornya sang Garuda Indonesia. Bahwa perubahan itu bernama Sintayong, dimana saat ketika dia datang tuh kondisi timnas Indonesia itu nggak baik-baik aja. Datang di saat masa pandemi, kita tahu timnas kita itu bermainnya begitulah. Kita sempat dibuat terpukau dengan gaya kepelatihan Luis Milla, bahkan dia menelurkan metode atau bahkan filosofi yaitu yang dengan disebut Villanesia. Harapan waktu itu membumbung tinggi, namun entah apa kendalanya ataupun problematika apa yang ada di kubu PSSI sehingga kontraknya Luis Milla itu nggak diperpanjang. Namun harapan itu datang kembali, sejauh ini bisa dibuktikan oleh kesabaran, ketekunan, kelekenan Sintayong menangani timnas Indonesia. Harapan kembali lagi pada timnas Indonesia. Perubahan itu sekali lagi bernama Sintayong. Di bawah asuhan tim Sintayong, Indonesia menjelma hingga saat ini kita bisa nikmati. Bahkan banyak pujian-pujian dan puncaknya adalah pujian-pujian dari semua kalangan ketika Indonesia U23 itu bermain di pagelaran Piala Asia Qatar 2024 ini ya. Sampai-sampai itu ada perbincangan di kalangan bapak-bapak ronda gitu ya, bapak-bapak pos ronda. Ini adalah permainan timnas Indonesia yang paling terindah, termegah, tercantik sepanjang umur hidup saya. Kira-kira begitu. Kalimat seperti ini ataupun
pandangan seperti ini ada di bawah tim asuhan Sintayong, di mana beliau berani memutus generasi sebelumnya dari senior, memilih pemain-pemain muda. Kita belum banyak tahu ya, di awal kepemimpinannya sampai pertengahannya kita nggak banyak tahu pemain-pemain mana nih yang dia panggil. Bahkan belum kita dengar familiar pemain-pemain yang dia panggil. Kok berani sampai memutus generasi senior itu? Sebut aja kayak Sepaso, Lili Pali, itu kan tim yang sudah bisa dibilang senior di timnas Indonesia itu sampai nggak dipanggil, itu kan merupakan sebuah keberanian yang berdasar, menurut saya berdasar bahwa dia memiliki alasan dan skema yang hanya dia yang mengerti, dan kritikan-kritikan yang mengalir di kala itu dengan memotong generasi. Dengan langkah dia berani memotong generasi di kubu timnas ini tuh sejauh ini tuh terjawab dan terbukti bahwa kita melihat permainan cantik dan megah yang sudah terpola dalam pola pelatihannya Sintayong ini. Jangan terlalu dini untuk mengharapkan sesuatu yang begitu manis, bahwa kemanisan ini ya buah aja kan perlu proses untuk dari mentah ke matang kan. Begitupun layaknya timnas, kita nikmatin aja prosesnya sampai benar-benar matang dan membuahkan hasil yang manis bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks timnas Indonesia ini ya. Jadi sebenarnya dalam video ini tuh saya ingin mengajak kita semua menyatukan energi kita satu frekuensi untuk mendukung timnas. Apapun itu hasilnya, kita nikmati prosesnya. Jangan kekecewaan kita nanti ketika mendapati hasil yang kurang mengenakan, jauh dari pengharapan kita berlaku atau bersikap yang kurang mengenakan bagi mental pemain dengan cara membuli atau menghujat. Janganlah, tetap kita dukung walaupun apapun itu hasilnya nanti. Yang penting mereka memaksimalkan performanya, melihat daya juang mereka nanti di lapangan seperti apa, yaitu apapun hasilnya kita wajib mengapresiasi mereka dengan perjuangan yang sejauh ini sudah sangat-sangat melebihi target, melampaui target. Bahkan bisa dibilang masa depan kita itu sangat cerah. 2-3 tahun lagi saya percaya timnas ini di berbagai kelompok umur maupun senior akan menjadi timnas yang sangat mengerikan. Di mata media asing, kita itu saat ini sedang disorot bahwa Indonesia itu sedang mengalami pergerakan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam cabang sepak bola ini ya. Di bawah asuhan Sintayong, mereka itu membicarakan kita bahwa ini bakalan menjadi tim yang sangat mengerikan. Dari kelompok umur yang dipegang Sintayong sampai timnas seniornya ini sangat menjanjikan. Bahkan kemarin yang berlaga di Piala Asia itu, dari 23 pemain, 10 diantaranya itu sudah memperkuat timnas senior. Dan saya pun selaku warga negara Indonesia pastinya sangat mengharapkan hasil yang baik, yaitu kemenangan, agar kita bisa melihat timnas Garuda usia 23 ini berlaga di Olimpiade Paris Prancis nanti ya. Pokoknya begitu aja untuk saya di program Ikan Sepat kali ini, yang saya bukan pandit atau pengamat sepak bola, tapi sebagai warga sipil yang ingin menuangkan pendapatnya. Itu sangat diperbolehkan, bukan? Bukan. Kurang lebih begitu aja program Ikan Sepat kali ini di Ini Kan Sebuah Pendapat. Kita bakalan balik lagi di video selanjutnya yang menarik, yang unik untuk disimak. Kalau kalian suka atau untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi Story ini, kalian bisa kasih like, subscribe, komen juga share-nya. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita Indonesia.